Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur pada hari kita bisa berjumpa kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Sebelum kita jauh lebih dalam lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan Tuhan untuk bisa kita mengikuti dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, satu kesempatan dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami boleh menikmati hari yang indah, dan kami juga boleh sekali lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang terbatas, biarlah Engkau pakai dalam beritakan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita mengucap syukur di tengah-tengah keraguan yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu, pada hari ini saya mengawali dengan membaca terlebih dahulu ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita semua membayangkan sebuah scene yang mungkin pernah kita alami. Kita sedang menunggu paket yang sangat dinanti-nantikan. Kita sudah menunggu mungkin 1 minggu, 2 minggu. Lalu kurir datang, yang kita terima adalah sebuah kotak yang bungkusnya mungkin penyok ternyata. Di luar dugaan kita. Kertas membungkusnya kusut dan terlihat seperti barang bekas. Hati kita ketika melihat itu langsung ciut. Keraguan mulai menyusup di situ-situ. Jangan-jangan isinya rusak nih. Atau mungkin ini bukan aku yang pesan, kok kayak begini sih. Nah, tetapi ketika kita membukanya dengan was-was, ternyata di dalamnya terdapat hadiah persis seperti yang kita inginkan. Seperti barang yang kita inginkan. Bahkan lebih baik daripada yang kita bayangkan ketika kita melihat gambarnya saja. Inilah yang sering terjadi Bapak Ibu semua dalam perjalanan iman kita. Tuhan mengizinkan kita menerima kesulitan keuangan, penyakit yang tak terduga, atau hubungan yang retak dengan sesama. Secara manusiawi, wajar jika kita meragukan kebaikan Tuhan dalam situasi seperti ini. Tetapi firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu semua mengajak kita untuk melihat melampaui bungkus luarnya, dan menemukan alasan untuk bersyukur dalam setiap keadaan yang kita miliki atau setiap keadaan yang sedang kita alami pada saat ini. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu semua kita akan lebih masuk ke dalam hal ini, yaitu dimana kita pertama-tama bisa mengetahui jemaat Tesalonika yang menjadi penerima surat ini. Bayangkan gereja muda yang hidup dalam ancaman setiap harinya Bapak Ibu. Anggota jemaatnya harus bersembunyi, keluarga mereka usir dari rumah sendiri, setiap pertemuan ibadah mungkin bisa berakhir dalam penangkapan. Dalam situasi seperti inilah Paulus menulis kata-kata yang terdengar mustahil sebetulnya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Ini seperti menerima surat motivasi dari seseorang yang sedang dipenjara Bapak Ibu. Bapak Ibu semua teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengeluh karena macet di jalan, stres karena pekerjaan yang menumpuk, atau kecewa karena doa kita yang belum dijawab, mari kita ingat kembali jemaat Tesalonika ini. Jika mereka bisa bersukacita di tengah ancaman kematian yang begitu luar biasa yang mereka alami, bukankah kita pun bisa menemukan alasan untuk bersyukur di tengah-tengah kesulitan kita bersama Kristus? Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, kalau kita mau mengalami hal ini, maka kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama yaitu bersukacita senantiasa. Itu bukan berarti kita harus berpura-pura bahagia. Kata senantiasa sendiri itu menunjukkan kesinambungan, artinya terus menerus. Sukacita ini bersumber dari kesadaran bahwa kita ini milik Kristus dan memiliki pengharapan kekal. Dalam Filipi 4 ayat 4, Paulus menulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di sini menekankan bahwa sukacita sejati berakar dari relasi kepada Kristus, bukan kepada keadaan. Ketika kita kehilangan pekerjaan
atau menghadapi rasa penyakit mungkin sulit, tetapi kita tetap bisa bersuka cita karena sukacita itu dan ucapan syukur kita tidak ditentukan dari hal-hal tersebut, tetapi dari Kristus. Bapak Ibu semua, teman-teman yang terkasih, ada sebuah kisah, ada seorang ibu yang kehilangan bayinya sejak lahir. Di kebaktian syukur seminggu setelah pemakaman, dengan mata bengkak dan suara yang pelan, lirih gitu ya, dia menyanyikan "Great is thy faithfulness". Itulah sukacita sejati, bukan senyum palsu, tetapi kepastian bahwa di balik air mata dan keraguan yang kita alami, kita meyakini bahwa Tuhan tetap setia yang menjaga kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, tetaplah berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kita tidak akan lupa bernafas hari ini. Betul ya Bapak Ibu, kalau kita lupa nafas akan hari ini, maka kita akan tidak bisa hidup gitu ya. Nah, tetapi seringkali kita lupa di sini. Padahal doa adalah pengakuan bahwa kita itu bergantung penuh atau sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 17 menggunakan kata bentuk present continuous yang berarti itu melakukan terus-menerus tanpa henti, Bapak Ibu semua teman-teman. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi artinya kalau doa itu nafas, maka kita seharusnya berdoa juga terus-menerus seperti kita bernafas. Dalam Lukas 18 ayat 1 di sana Yesus mengatakan bahwa Yesus mengajar murid-muridnya untuk selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Kaitan dengan syukur nih Bapak Ibu semua, doa itu mengingatkan kita akan tergantungan kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa Dia adalah sumber segala sesuatu, dan itu akan membuat hati kita untuk bersyukur secara terus-menerus. Ketika kita terjebak macet, daripada kita mengumpat Bapak Ibu teman-teman semua, kita bisa menggunakan untuk berdoa. Contohnya sederhana, Tuhan tolong buat aku tetap sabar untuk menghadapi situasi pada hari ini. Ketika marah pada pasangan, sebelum mengucapkan kata-kata pedas, sebelum mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mari kita berdoa terlebih dahulu biar Tuhan lembutkan hati kita masing-masing. Yang ketiga Bapak Ibu semua, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal ini adalah puncak dari dua perintah yang sebelumnya. Nah, kata syukur ini Bapak Ibu berasal dari akar kata yang sama dengan ekaristi atau perjamuan syukur. Nah, ini sebetulnya mengingatkan kita pada pengorbanan Kristus. Dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, Paulus menulis begini, "Ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Di sini paling penting begini Bapak Ibu semua teman-teman, syukur adalah pengakuan bahwa Allah berdaulat atas segala situasi. Ketika kita bersyukur, kita menyatakan bahwa Allah lebih besar daripada masalah kita. Ada sebuah kisah Bapak Ibu teman-teman semua, seorang bapak yang kakinya diamputasi, dia berbagi kisah kepada kita semua. Dia bilang begini, "Aku sempat marah pada Tuhan, tetapi sekarang aku bersyukur karena kehilangan kaki ini membuatku menyadari dua hal. Pertama, bahwa aku masih bisa dikelilingi orang-orang yang mencintaiku. Yang kedua, aku bersyukur karena bahwa sekarang aku bisa memilih lebih memahami penderitaan orang lain." Bapak Ibu semua, saya rasa kalau syukur kita tanpa dasar Tuhan, tanpa dasar Kristus, mungkin kita tidak bisa seperti Bapak ini. Bapak ini pun mungkin tidak bisa gitu ya. Syukur itu seperti lampu senter Bapak Ibu teman-teman semua di dalam sebuah gua gelap. Tidak menghilangkan kegelapan, tetapi memberi cukup terang untuk melangkah. Mari Bapak Ibu semua, pada hari kita mempraktekkan satu hal sederhana. Mari kita coba ingat-ingat lagi dengan jari kita mungkin ya. Yang pertama jempol. Mungkin kita bisa mengucap syukur untuk satu berkat besar kita pada hari ini. Yang kedua telunjuk. Ingat satu orang yang patut kita syukuri. Coba jari tengah kita mengakui satu kesulitan yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, dan itu membuat kita mengucap syukur. Jari manis kita,
Coba kita mengucap syukur satu janji Tuhan yang belum tergenapi, tapi kita masih percaya bahwa Tuhan akan menggenapi. Kelingking, kita berterima kasih untuk hal-hal yang kecil, sederhana, yang biasanya kita anggap remeh. Tapi disitulah bahwa hal sederhana itu sebetulnya membuat kita jauh lebih bersyukur pada Allah. Pemazmur berkata, Bapak Ibu sebagai penutup, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini. Satu hal anugerah yang Kau berikan pada setiap kami. Bapa, pada hari ini kami belajar untuk bagaimana kami bisa bersyukur di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah penderitaan hidup kami. Bapa, biarlah hal ini bukan sekedar kami baca, kami dengar, tetapi biarlah kami renungkan dalam-dalam dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, tolong kami yang terbatas ini, tanpa Tuhan kami gak bisa mengucap syukur. Tetapi karena Tuhan yang selalu ada di hati kami, yang selalu mengisi kami boleh bersyukur karena atas anugerah Tuhan yang kami alami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati.